warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Andi Lydia Rahlinda dengan NIM 17038420205 akan menyeminarkan artikel saya yang berjudul Peranan Bahan Ajar Matematika sebagai Sarana Pengembangan Kreativitas Berpikir. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan menjelaskan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, solusi, rumusan masalah, dan tujuan. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang masalah, yaitu banyaknya siswa yang kurang mengembangkan kemampuan berpikir dalam pembelajaran matematika. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pendidikan. Pendidikan adalah cara membangun dan mengembangkan diri seseorang, baik dari jasmani maupun rohani. Pendidikan merupakan suatu cara untuk mengubah sikap dan tingkah laku seseorang ataupun sekelompok orang dalam mendewasakan melalui latihan maupun pengajaran. Nah, dengan adanya pendidikan, kita dapat menjadi seseorang yang lebih dewasa karena pendidikan telah memberikan dampak yang positif bagi diri kita. Secara garis besar, tujuan pendidikan adalah untuk memajukan kreativitas berpikir peserta didik terkhusus pada mata pelajaran matematika menurut Karim 2011. Namun pada kenyataannya, dalam proses pembelajaran di kelas, guru cenderung mengajarkan peserta didik dengan berfokuskan pada hafalan, mengingat materi pelajaran, dan guru tidak menghubungkan materi pelajaran tersebut dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembelajaran matematika banyak peserta didik yang tidak berpikir kreatif. Dalam hal ini, bahan ajar akan dapat membentuk kemampuan berpikir kreatif matematika menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah solusi permasalahan. Solusinya yaitu menggunakan bahan ajar matematika untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pentingnya peranan bahan ajar dalam mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dalam pembelajaran matematika. Tujuannya untuk mengetahui pentingnya peranan bahan ajar dalam mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan adalah studi kepustakaan. Dalam penelitian ini akan dikaji pengetahuan, gagasan, atau temuan-temuan yang terdapat pada literatur sehingga dapat memberikan informasi teoritis dan ilmiah terkait masalah yang akan diteliti, yaitu pentingnya bahan ajar matematika sebagai sarana pengembangan kreativitas berpikir. Pencarian literatur dilakukan dengan mengumpulkan literatur berupa referensi primer maupun sekunder, contohnya jurnal, skripsi, dan sumber internet. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Yang pertama ada kajian literatur, yang pertama ada kreativitas berpikir, yaitu salah satu tujuan pembelajaran dalam matematika. Kreativitas berpikir adalah ketika lahirnya pengetahuan baru, pendekatan baru, perspektif baru, atau cara baru dalam memahami sesuatu sebagai akibat dari proses berpikir. Nah, bagaimana dengan kreativitas berpikir dalam matematika? Kreativitas berpikir dalam matematika lebih ditekankan pada proses berpikir itu sendiri. Menurut Worthington tahun 2006, menilai kreativitas berpikir siswa dapat dilakukan dengan cara pengkajian hasil kerja siswa yang menunjukkan proses berpikir kreatifnya. Nah, dalam hal ini, bahan ajar akan dapat mengembangkan kemampuan kreativitas berpikir dalam pembelajaran matematika menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya itu bahan ajar. Bahan ajar menurut Prastowo adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Prastowo juga menjelaskan bahwa bahan ajar adalah segala bahan yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Nah, sebelum kita menggunakan bahan ajar, kita harus tahu dulu apa saja bentuk bahan ajar, bagaimana cara memilih bahan ajar, fungsi bahan ajar, tujuan bahan ajar, dan manfaat bahan ajar. Yang pertama, saya akan menjelaskan bentuk dari bahan ajar. Menurut Prastowo 2012, bentuk dari bahan ajar dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, ada bahan ajar cetak, merupakan seperangkat bahan yang dicetak berbentuk kertas sebagaimana dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran dan penyimpanan informasi. Contohnya seperti buku, modul, lembar kerja siswa, dan lain-lain. Yang kedua, bahan ajar dengar.
adalah seperangkat metode yang menggunakan sinyal radio secara langsung, contohnya kaset, radio, dan lain-lain. Yang ketiga, bahan ajar pandang dengar adalah segala sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat digambarkan dengan gambar bergerak secara logis, contohnya video, film, dan lain-lain. Yang keempat, bahan ajar interaktif, yaitu perpaduan atau gabungan dari dua atau lebih media seperti audio, teks, grafik, gambar, animasi, dan video. Nah, yang kedua, bagaimana cara memilih bahan ajar yang baik? Nah, langkah-langkahnya, yang pertama, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebelum menentukan materi pembelajaran, terlebih dulu perlu diidentifikasi aspek-aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dipelajari dan dikuasai oleh peserta didik. Nah, aspek tersebut perlu ditentukan karena pada setiap aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar memerlukan jenis materi yang berbeda dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Sejalan dengan berbagai jenis aspek standar kompetensi materi pembelajaran, juga dapat dibedakan jenis materi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketiga, memilih jenis materi sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Materi yang akan diajarkan perlu diidentifikasi apakah termasuk jenis fakta, konsep, prinsip, prosedur, afektif, atau gabungan lebih dari satu jenis materi. Nah, dengan mengidentifikasi jenis-jenis materi yang akan diajarkan pada peserta didik, maka guru akan mendapatkan kemudahan dan memilih cara mengajarnya. Setelah materi pembelajaran teridentifikasi, langkah berikutnya memilih jenis materi tersebut yang sesuai dengan standar kompetensi atau kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik. Identifikasi jenis materi pembelajaran juga penting untuk keperluan mengajarnya. Setiap materi pembelajaran memerlukan strategi pembelajaran atau metode pembelajaran, media dan sistem evaluasi atau penilaian yang berbeda-beda. Yang keempat, terakhir, yaitu memilih bahan ajar. Setelah jenis materinya telah ditentukan, langkah berikutnya menentukan sumber bahan ajar. Materi pembelajaran atau bahan ajar dapat kita temukan dari berbagai sumber, seperti buku pelajaran, jurnal, majalah, internet, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada fungsi bahan ajar. Fungsi bahan ajar terbagi menjadi dua. Yang pertama ada fungsi bahan ajar bagi pendidik dan yang kedua ada fungsi bahan ajar bagi peserta didik. Yang pertama, fungsi bahan ajar bagi pendidik antara lain dapat menghemat waktu pendidik dalam mengajar, mengubah peran pendidik dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator, meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien, sebagai pedoman bagi pendidik yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran. Yang kedua, fungsi bahan ajar bagi peserta didik, yaitu peserta didik dapat belajar tanpa harus ada pendidik atau teman peserta didik yang lain. Peserta didik dapat belajar kapan saja dan di mana saja yang ia kehendaki. Peserta didik dapat belajar sesuai kecepatannya masing-masing. Peserta didik dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri, membantu potensi peserta didik untuk menjadi pelajar yang mandiri dan sebagai pedoman bagi peserta didik yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada manfaat bahan ajar. Manfaat bahan ajar menurut Prastowo dibedakan menjadi dua. Yang pertama, manfaat bagi pendidik dan manfaat bagi peserta didik. Manfaat bagi pendidik yaitu membantu pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Bahan ajar dapat diajukan sebagai karya yang dinilai untuk menambah angka kredit pendidik guna keperluan kenaikan pangkat, menambah penghasilan bagi pendidik jika hasil karyanya diterbitkan. Dan yang kedua, manfaat bagi peserta didik yaitu kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Peserta didik lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk belajar secara mandiri, dan peserta didik mendapat kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasainya. Nah, selanjutnya ada tujuan bahan ajar. Menurut Prastowo, tujuan bahan ajar ada 4. Yang pertama, dapat membantu peserta didik dalam mempelajari sesuatu. Yang kedua, menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar sehingga mencegah timbulnya rasa bosan pada peserta didik. Yang ketiga, memudahkan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran. Dan yang keempat, kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peranan bahan ajar sebagai sarana pengembangan kreativitas berpikir.
Nah, seseorang dapat dikatakan mampu mengembangkan kreativitas berpikir matematis apabila mampu menemukan solusi dari permasalahan matematika secara lebih mudah dan luas. Nah, untuk dapat mengukur kemampuan kreativitas berpikir matematis, peserta didik perlu dikembangkan instrumen yang baik dan didukung dengan bahan ajar yang dapat melatih kemampuan tersebut sesuai dengan fungsi atau peranan bahan ajar itu sendiri. Menurut Worthington 2006, dalam mengukur kemampuan kreativitas berpikir matematis, peserta didik dapat dilaksanakan dengan cara mengeksplorasi hasil kerja peserta didik yang mempresentasikan proses kreativitas berpikirnya. Nah, untuk mengukur kemampuan kreativitas berpikir matematis peserta didik diperlukan beberapa aspek. Yang pertama, aspek kelancaran. Yang kedua, aspek keluasan. Yang ketiga, aspek kebaruan. Dan yang keempat, aspek keterincian. Yang pertama, saya akan jelaskan aspek kelancaran, yaitu kemampuan menyelesaikan masalah dan memberikan banyak jawaban terhadap masalah tersebut, atau memberikan banyak contoh atau pernyataan terkait konsep atau situasi matematis tertentu. Yang kedua, aspek keluasan, meliputi kemampuan menggunakan beragam strategi penyelesaian masalah, memberikan beragam contoh atau pernyataan terkait konsep atau situasi matematis tertentu. Yang ketiga, aspek kebaruan, meliputi kemampuan menggunakan strategi yang bersifat baru, unik, atau tidak biasa untuk menyelesaikan masalah, atau memberikan contoh pernyataan yang bersifat baru, unik, dan tidak biasa. Yang keempat, aspek keterincian meliputi kemampuan menjelaskan secara terperinci, runtut, dan koheren terhadap prosedur matematis jawaban atau situasi matematis tertentu. Nah, di sini inti dari peranan bahan ajar tersebut yaitu fungsi dari bahan ajar matematika tersebut dan manfaat bahan ajar dari matematika tersebut. Nah, bahan ajar matematika fungsinya yaitu atau peranannya yaitu dapat belajar matematika tanpa harus ada pendidik atau teman peserta didik yang lain. Peserta didik dapat belajar matematika kapan saja dan di mana saja yang ia kehendaki. Peserta didik dapat belajar matematika sesuai kecepatannya masing-masing. Peserta didik dapat belajar matematika menurut urutan yang dipilihnya sendiri. Jadi peranan bahan ajar di sini sangat kelihatan dari kegiatan-kegiatan tersebut. Peserta didik telah dapat menerapkan aspek kelancaran, aspek keluasan, aspek kebaruan, dan aspek keterincian dari kegiatan-kegiatan tersebut. Maka kesimpulannya, bahan ajar matematika mampu mengembangkan kreativitas berpikir dalam menemukan solusi dari permasalahan matematika. Selanjutnya, manfaat bahan ajar matematika bagi peserta didik yaitu kegiatan pembelajaran matematika menjadi lebih menarik. Peserta didik lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk belajar secara mandiri. Nah, sehingga dengan kegiatan-kegiatan tersebut juga muncullah kreativitas berpikir dalam pembelajaran matematika, dan peserta didik dapat juga mendapatkan kemudahan dalam mempelajari matematika setiap kompetensi yang harus dikuasainya. Jadi, hasil dari penelitian ini adalah bahan ajar matematika memiliki peranan penting dalam mengembangkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik dengan aspek-aspek yang dinilai dalam kreativitas berpikir itu sendiri, yaitu ada aspek kelancaran, keluasan, kebaruan, dan keterincian. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Maka kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil dan pembahasan, bahan ajar matematika memiliki peranan penting dalam pengembangan kreativitas berpikir dalam pembelajaran matematika. Dan dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap guru dapat menyusun bahan ajar matematika yang inovatif, variatif, menarik, dan kontekstual sehingga siswa dapat mengembangkan kreativitas berpikir dalam pembelajaran matematika. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.